yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bertemu kembali di dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas untuk hari Kamis tanggal 18 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam 1 Musa 31 ayatnya ke-42 atau Kejadian 31 ayatnya ke-42. Demikian firman Tuhan. Aut unang didongani debata nidamangi au debata si Abraham jala nabi na biaran si Ishak ratung pala okumu butiau ala ditatap debatado pardangu laki dohot halujau ni tangaku gebe dipicak kamu maborngin natuari. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada baiknya lah bila seseorang bertindak tidak baik kepada kita di suatu saat dan suatu ketika, perlu kita mengingat akan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, yang kita rasakan, dan yang menyentuh hati kita. Sehingga perbuatan-perbuatan kebaikan yang pernah dia lakukan ini menjadi cerminan untuk kita untuk mengambil sebuah keputusan agar tidak terlalu memberatkan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, demikian juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Ini mau menceritakan tentang Yakub berada di dalam tawanan mertuanya, yaitu Laban, yang akhirnya menjadi menantunya, di mana pada saat dia lari dari tawanan saudaranya menuju kepada rumah tulangnya atau juga rumah pamannya, ketika itu juga dia menjadi penggembala untuk tulangnya atau untuk pamannya Laban. Begitulah kehidupan Yakub sampai akhirnya dia memperistrikan anak perempuan dari Laban dan memiliki keturunan. Karena tidak sanggup atas kecurangan yang dilakukan oleh Laban selama dia mempekerjakan Yakub sebagai keponakannya atau juga sebagai menantunya, akhirnya Yakub beserta istrinya lari untuk mengejar kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi pada suatu saat ketika mereka lari dari rumah orang tuanya ini, mereka berjumpa kembali dengan kesaksian, dengan perjumpaan bahwa kesan yang lalu tidak terulang kembali, sehingga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Laban kepada Yakub dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Yakub kepada Laban, inilah yang akhirnya tidak meruncingkan ketidakbahagiaan mereka pada waktu itu, sehingga mereka kembali lagi menjadi keluarga yang mengingat atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan terdahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bagaimana ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi ketika kita tidak mengungkit sebuah keburukan-keburukan orang lain. Ketika kita tidak lagi mengungkit sebuah keterbatasan orang lain, tetapi ketika kita mengingat segala kebaikan yang kecil-kecil, kebaikan yang besar-besar, sehingga inilah yang menentukan kita berbuat dan menatap lebih baik daripada hari yang terdahulu. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hal ini terjadi
bila Allah ada di dalam hati dan pikiran kita, seperti nats kita dalam Kejadian 31 ayatnya yang ke-42, bila Allah tidak ada di dalam aku, bila Allah tidak bersama dengan aku, dan bila Allah membiarkan aku, maka kehidupan akan hampa. Inilah yang dirasakan oleh Laban, yang dirasakan oleh Yakub sendiri ketika mereka merasa keterasingan satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika mereka mengingat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan di waktu yang lalu, demikian juga mereka tidak lagi mengingat hukuman atas satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita tidak lagi mengingat setiap kebaikan musuh atau kebaikan orang yang kita kasihi, sehingga keputusan yang kadang membuat kita menyesal, yang kadang membuat kita tidak utuh lagi untuk kebersamaan? Inilah yang membuat putusnya silaturahmi antara anak dan orang tua dengan anak, saudara dengan sanak saudaranya, dan juga kita dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jangan ada akar pahit di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang tidak mampu melupakan segala keburukan orang lain. Tetapi ingatlah kebaikan Allah, ingatlah penyertaan Allah, dan ingatlah Allah senantiasa melindungi kita walaupun kita merupakan orang-orang yang memiliki keterbatasan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari ingatlah janji Allah, ingatlah kebaikan Allah, dan Allah tidak mengingat keterbatasan kita. Dia tetap menyertai kita seperti sampai hari ini Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, beradalah di dalam naungan Allah, beradalah bersama dengan Allah, maka kita akan melihat kekuatan-kekuatan baru untuk memberi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah namamu atas segala kasih karunia yang kau berikan kepada kami di sini dan hari ini Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan bahwa Tuhan menyempurnakan melalui nafas kehidupan, dan orang-orang yang kami kasihi kami dapat bertemu kembali, dan aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang berkuasa, biarlah Tuhan yang menuntun, biarlah Tuhan yang menyempurnakan di dalam setiap pekerjaan kami, di tengah keluarga, di tengah kehidupan orang-orang yang bersama dengan kami. Dan kami juga melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan agar kami tidak hanya melihat keterbatasan orang lain, tetapi kami juga melihat kebaikan-kebaikan mereka yang Tuhan hadirkan untuk menuntun kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi berkat-Mu, pakailah kami menjadi tangan yang mau menolong orang lain, bukan untuk melihat keterbatasan orang lain. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.